Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, fa inna asyraqal hadits kitabullah wa khaira hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kesekian kalinya Allah izinkan kita semuanya untuk bertemu bertatap muka dalam rangka bersama-sama untuk mengingat berbagai ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah nabinya, dan mudah-mudahan majelis kita ini menjadi sarana kemudahan untuk kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya monggo kita perbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat ini juga sampai kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga sampai kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tintani mujibatani. Faqala rajulun mal mujibatani. Qal man mata yusriku billahi syai'an dakhalan nar wa man mata la yusriku billahi syai'an dakhalal jannah. Dua hal yang menentukan. Berkata seorang laki-laki, apakah dua hal yang menentukan itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, barang siapa yang mati dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu dari makhluk Allah di bumi ini, maka dia pasti masuk neraka. Dan barang siapa yang mati sedangkan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun di bumi Allah ini, maka dia pasti masuk surga. Oleh karena itu, Wahab bin Munabbih, seorang tabi'in, ketika beliau ditanya, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah la ilaha illallah itu kuncinya surga? Maka beliau menjawab, bala, iya. Ya. Jadi kalimat syahadat kita ini kunci surga. Walakin ma mim miftahin illa walahu asnan. Tetapi tidak disebut kunci melainkan ada gigi-giginya. Tidak disebut kunci melainkan ada geret-geretnya.
Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan. Jika kamu nanti mendatangi surga membawa kunci yang ada gigi-giginya, futihat lak, maka surga akan terbuka untuk kamu. Wa illa, tetapi jika kamu nanti mendatangi surga sementara kamu membawa kunci tanpa gigi, lam yuftah lak, maka surga tidak akan terbuka untukmu. Wa asnanu hadhil kalimah iya surutu la ilaha illallah. Dan yang dimaksudkan dengan gigi-gigi kalimat syahadat yang kita ucapkan adalah persyaratan orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mulai kajian kita berangkat dari dialog tabi'in Wahab bin Munabbih ini. Karena ini kita ucapkan setiap hari. Menawi kalau panjenengan sami males, niku minim mengucapkannya 9 kali. Subuh sekali, duhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Niki nek males. Artinya hanya sholat wajib. Ketika kita duding lalu kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Sementara itu kuncinya surga. Karena man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khalisan min qalbi dakhalal jannah. Maka saya sering matur ke panjenengan, jangan ragu-ragu, kita ini semuanya penghuni surga. Karena kita setiap hari mengucapkannya. Agar ketetapan itu menjadi ketetapan akhir kita, maka hendaklah kita kemudian memenuhi persyaratannya. Apa yang kita ucapkan, persyaratannya kita penuhi. Kata Muhammad bin Salim bin Said Al-Qahtani, beliau menuliskan persyaratan orang bersyahadat itu ada 7. Ada 7. Yang pertama al-ilmu. Persyaratan pertama al-ilmu. Orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat hendaklah dia mengetahui ilmunya. La ilah itu peniadaan semua ilah. Ilah ini kenapa Pak? Kenapa Bu? Ilah. La ilah. Sesembahan. Napa mawon ingkang dipun sembah? 1. Bu. Napa Bu? Yang disembah, sesembahan itu napa mawon? 1. Napa Bu, Pak? Allah. Allah. Nggih. Allah. Enten melih sesembahan sing disembah ngoten mawon. Napa sing disembah niku? Liyane Gusti Allah napa? Danyang. Danyang niku berarti arwah. Nggih ta? Danyang tuh larinya. Lah napa nek mboten arwah? Nyai Roro Kidul niku mboten danyang. Danyang berarti arwah atau jin.
Kalau nyebut arwah utawa jin beda, tapi arahnya di sekitar niku. Nggih. Allah, danyang, arwah, jin. Apa boleh? Berhala, batu, patung, nggih. Apa boleh? Pohon. Pohon. Ringin nggih, Pak. Asem nggih nggih. Ya, kadang asem bareng. Ini ampun banter-banter asem nih, ampun ngoten nggih. Pohon, napa melih? Napa, Pak? Jimat. Jimat itu lebih ke arwah. Karena bukan kerisnya, tapi sesuatu yang dianggap aura di dalam keris niku. Napa melih? Api, napa melih? Matahari, bulan, bintang, napa melih? Gunung niku uwit mawon, Pak. Gunung niku dihubungke sama pohon mawon atau batu. Napa melih? Nek sapi? Sapi nggih? Sapi, hewan. Napa melih? Napa melih? La ilaha. Yang diilahkan itu batu, api, air. Nggih. Batu, api, air, pohon, manusia, hewan, jin, arwah, sangat mungkin malaikat, nggih. Termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang saya sebut pertama ilahun batilun, sedangkan ilahun hakun Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha, batil semua ilah, illallah, kecuali yang hak hanya Allah. Niki ilmu, menafikan dan mengisbatkan. Yang ditetapkan hanya Allah, yang dibuang, dinafikan semua yang diilahkan oleh manusia. Ingkang sampun kita sebut sewau. Semua dibuang, semua dihapus, yang diisbatkan, yang ditetapkan sebagai ilah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, la ilaha illallah, tidak ada ilah. Nah, Indonesia ini tidak ada Tuhan selain Allah. Pertanyaannya, nek Tuhan nek penduduk Mekah zaman jahiliyah niku sinten? Sinten, Pak? Lata? Napa nggih? Nggih, Lata, Uzza, Manat, Hubal ngoten. Napa nggih? Lawasaken nggih. Ini Tuhannya penduduk Mekah di masa jahiliyah. Supaya menjadi ilmu kita ini nanti. Surat Zuhruf ayat dalam 87. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunnallah. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka, sungguh benar-benar mereka akan mengatakan
bahwa yang menciptakan mereka itu adalah Allah. Pripun Pak? Tuhannya penduduk Mekah sinten? Jahiliyah le. Sinten? Sekali lagi, sinten Bu? Ben mboten ragu-ragu. Ayatnya cetha banget muni ngoten. Penduduk Mekah yang jahiliyah niku nek ditakoki Gusti Allahmu sapa? Sing nitahne kowe sapa? Sing nitahke langit bumi sapa? Allah, kata mereka. Kok Allah murka mengatakan batil cara ibadah mereka? Wong Tuhannya Allah, pencipta alam semesta Allah, pencipta langit dan bumi Allah, pencipta mereka Allah, yang menghidupkan mematikan Allah, yang memberi rezeki Allah. Ning kok Gusti Allah ngendika nek ngangge basa kula ngeten, cara ibadah mereka itu perlu diberantas, marga napa? Batil, perlu diluruskan dan dibenarkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang Mekah jahiliyah niku Gusti Allah, Tuhan mereka Allah. Maka Rabbul Alamin itu Allah. Nek wong Jawa nggih. Wong Jawa kan Gusti Allah napa melih? Ingkang murbaing dumadi, ingkang maha kuwaos, ingkang maha wigan, ingkang nek cara kasare sing ngecat Lombok. Bukankah itu sama dengan orang-orang Mekah? Gitu Pak? Nah, sama. Jadi problemnya di mana? Problemnya bukan di pengakuan bahwa Tuhan itu Allah. Problemnya di tata cara mereka menyembah Allah. Kenapa ada Lata, Uzza, Manat, Hubal? Kenapa ada Wat, Suwa, Yaghus, Nasr? Patung-patung yang kemudian mereka pasang mengitari Ka'bah kalau itu penduduk Mekah. Wat, Suwa, Yaghus itu kalau umatnya Nabi Nuh. Lah itulah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran musyrik. Mereka itu menyembah Allah. Mereka itu menyembah Allah karena memang Tuhan mereka Allah. Hanya cara menyembah Allah itu menggunakan patung yang mereka semuanya adalah nama-nama orang-orang yang mereka kagumi karena kesolehannya, berangkat dari menyebut-nyebut namanya, lalu membuat gambarnya, setelah itu membuat patungnya, dan setelah itu rukuk, sujud, tawaf di patung yang mereka buat sendiri. Problemnya di situ. Lalu Allah mengutus Nabi Muhammad, kelanjutan dari risalah Ibrahim, diutus untuk meluruskan tata cara ibadah mereka yang salah. La ilaha illallah,
itu beda dengan la rabba illallah. Kalau penduduk Makkah diajari bahwa Rob mereka, pencipta mereka, yang menghidupkan mematikan mereka, yang memelihara mereka, yang memberi rezeki mereka adalah Allah, mereka semua setuju dan mendukung. Karena memang Tuhan mereka sudah Allah. Rob maksudnya. Rob mereka itu Allah. Tapi ketika Allah dijadikan ilah, ini yang ditentang oleh mereka, bahkan yang harus dihadapi Nabi Muhammad pedang. Inilah problem yang perlu kita pelajari bersama-sama. Kenapa kalau Allah diilahkan mereka marah, dan ketika Allah dijadikan Rob mereka setuju? Niki Pak, pindah malih, karena memang Robnya penduduk Mekah itu sudah Allah. Tapi ketika sesembahan mereka itu Allah, ini yang mereka tolak. Apa sebab? Karena yang mereka sembah itu bukan langsung Allah, tapi ada perantara, yaitu Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan sekian macam keyakinan yang hubungannya dengan wasilah. Nah, inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Syekh Said Hawa, beliau mengatakan begini, indama qalal muslim la ilaha illallah faka'annama yaqul. Ketika seorang muslim dia mengucapkan la ilaha illallah, seakan-akan dia sedang mengucapkan la ma'buda illallah, la mu'dhama illallah, la malika illallah, la mustajara bihi illallah, la mahbuba illallah, la muta'a illallah, la hakima illallah, la musayyada illallah, la mu'tasama bihi illallah, la mutma'anna bihi illallah. Jebul nek kula jenengan sami muni asyhadu an la ilaha illallah, niku janjane kula jenengan sami berikrar, bersumpah, bersaksi, menyaksikan dengan kesadaran akal pikiran serta hati kita, kita mengikrarkan bahwa tidak ada yang kita ibadahi kecuali hanya Allah, tidak ada yang kita agungkan kecuali hanya Allah, tidak ada yang kita jadikan pelindung kecuali hanya Allah, tidak ada yang kita jadikan raja di raja kecuali hanya Allah, tidak ada yang kita cintai kecuali hanya Allah, tidak ada yang kita jadikan pengatur dalam kehidupan ini kecuali hanya Allah, tidak ada yang kita jadikan tuan majikan kecuali hanya Allah, tidak ada yang kita taati kecuali hanya Allah, tidak ada tempat bergantung kecuali hanya Allah, tidak ada tempat mendapatkan ketenangan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syahadat kula jenengan sami, Pak. Sampun angsal keterangan niki dereng. Dereng, Bu.
Pinten tahun panjenengan syahadat? Nggih Pak Mati nggih. Berapa tahun kita ini syahadat? Ternyata syahadat itu seluas ini. Mulane kula mang tukokne papan tulis. Nggih, mungkin kula tak coret-coret ten mriki. Ibu-ibu mengke ten mriki madhep ngidul, papan tulise ten mriku niku mawon digeser mriki mboten sah tumbas. Nanti bapak-bapak menghadap ke sana, ibu-ibu di belakang. Nek ajeng ngeten nggih mboten napa-napa. Ning papan tulise nek digekne mriki, bapak-bapak mengke turu, nek papan tulise kayak mriku, ibu-ibu mengke turu. Ini penting sekali. Ini inti agama kita. Kunci pembuka surga itu dua kalimat syahadat yang kita ucapkan. Maka geret-geretnya harus dimiliki. Maka harus ada gigi-giginya. Karena ini nanti yang akan kita gunakan untuk membuka pintu surga. Tiwas panjenengan nekani surga, buka pintune, mengke ketukil, ketoprak, ketaplik, orang ndang kebuka. Saya khawatir mungkin jenengan malah dikeplak malaikat. Nggih. Iki ngopo ketoprak ketepil randang buka ning ngopo ora iso kebuka. Mungkin kalih malaikat didelok. Ora nek untune tok nggo buka piye iki ora kunci uncek. Ora kunci aja uncek nele. Nggo buka ra iso-iso. Harus ada geretnya. Harus ada giginya. Jika syahadat kita bergigi, maka syahadat kita menjadi kunci pembuka surga. Nah, persyaratannya pitu wau. 7. Nomor 1 ilmu. Kita harus ngerti seluk-beluk syahadat yang kita ucapkan itu apa. Niki nembe nafyan wa itsbatan mawon. Nafyan itu apa? Menghapus, menghilangkan, membuang semua yang diilahkan oleh manusia dan menetapkan, mengisbatkan yang diilahkan manusia hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu yang kedua kita harus tahu kata-kata ilah itu lafdzul mustarok. Satu kata yang maknanya banyak. Lah, wow kula sebut ada 10 itu tadi. Allah itu ma'bud. Allah itu yang diibadahi. Kalau diibadahi mesti punya segala sesuatu yang menjadi sebab manusia menyembahnya. Nggih, Pak. Napa kinten-kinten? 1. Ya, ketika sesuatu diibadahi niku mesti diagungkan. Nggih. Mesti diagungkan. Mesti dianggap bisa memberikan perlindungan. Apakah dianggap raja di raja? Apakah dianggap tuan bos majikan? Atau dianggap pengatur kehidupan kita? Itu yang diibadahi, diagungkan. Maka secara otomatis yang diagungkan itu mesti bakal dicintai, lalu ditaati, lalu dijadikan tempat bergantung, bahkan dijadikan tempat mendapatkan ketenangan. Jane mung wit asem, tapi karena manusia sudah merasa ada hubungan dengan wit asem niku, mbuh uwite utawa danyange, maka kemudian
mereka menjadi ada ketergantungan, ada pengorbanan sebagai wujud ketaatan. Saya dulu membuktikan di waktu muda, Pak. Saya pernah cerita di sini. Kalau betul sepeda motor ngejak ponaan, berhenti di bawah pohon asem, gede banget nih. Lah ponaan kula gendong enten terus wit niku digeret-geret, Pak. Nggih. Lah enten wong kampung sing nggen wit niku, Mas, nggih. Niku ampun diganggu, niku wingit. Ngoten nggih. Wingit ngertos, Bu? Nggih, pokoke ngoten nggih. Pokoke wingit ngoten mawon. Mudeng, Bu, wingit niku maknane sing pas pripun? Pokoke jenengan mudeng, niku wingit. Nggih, niku wingit. Lah kula nggih mendel mawon. Akhirnya terjadi dialog. Napa to Pak, kan mung wit asem. Nggih, niku nurut jenengan. Nek nurut wong kampung mriki niku wingit. Lah Pak, mungkin enten napa-napa kula tanggunge dhewe. Nggih nek sing kena sampean tok. Pun ndak bisa dialog Pak nek pun ngoten. Karena itu sebuah keyakinan yang mereka yakini. Ya, sehingga dia ada ketergantungan dengan pohon itu. Ada sesuatu yang jika dia begini dan begini, nanti bakal begini. Lah, itulah mengapa sebabnya ada istilah disembah, dijadikan sesembahan. Ya. Karena ditaati, diagungkan, dijadikan tempat berlindung, mendapatkan perlindungan, mendapatkan ketenangan, ada ketergantungan yang kuat pada sesuatu yang dia yakini tersebut. Sehingga yang dilakukan apa? Nggih, otomatis nek cara dhisik ya sajen. Nggih, apa saja yang perlu dilakukan dalam rangka nguri-uri yang diyakini tersebut. Yang seperti itu sangat mungkin pelakunya mengaku muslim, bahkan mungkin dia juga sholat 5 waktu. Mungkin nek jenengan tegur jawabane, lho iki aku ya tujuanku neng Gusti Allah. Iki mung srana. Nggih, Pak. Nggih mboten? Nggih. Napa Ibu ngalami, Bu? Aja-aja malah tesih ngoten. Mboten nggih. Ya. Jadi mereka mengatakan ya kepada Allah, mong niki seronone. Ini hanya ikhtiar. Niki mung serono. Lah, oleh Islam itu dibantah, itu disalahkan. Ya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kemudian dibahas oleh para ulama kita, yaitu tentang tauhid syirik. Ya, tentang tauhid syirik ini harus kuat dipahami, dan ini oleh Nabi Muhammad diajarkan secara mendetail dan kuat hingga 13 tahun di Makkah, otomatis ditambah setelah pindah di Madinah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Bangunan Islam runtuh tanpa 5 pilar. Nggih, bangunan Islam runtuh tanpa 5 pilar. Paham ya Pak? Ibu-ibu paham? Nggih, bangunan Islam kita runtuh. Keislaman kita percuma tanpa 5 pilar. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Walaupun hadisnya bisa dibolak-balik, tapi yang 2 ini enggak. Syahadat dan sholat selalu di posisi 1, 2. Adapun puasa, zakat, haji bisa bolak-balik riwayat hadisnya. Nah, rukun Islam yang 5
empatnya tidak berfungsi tanpa yang pertama. Maka yang pertama ini bagi 5 ini adalah ruh. Adalah ruh. 4 mati tanpa pertama. Karena yang pertama rohnya. Lah, sementara kita berislam, sholatnya sudah, puasanya sudah, zakatnya sudah, hajinya sudah, tapi yang pertama jarang dipelajari. Diucap sudah, tapi isinya apa dan seperti apa, terkadang kita tidak mempelajarinya. Akhirnya ada orang yang batuknya gosong karena rajin rukuk dan sujud ning isih percaya naga dina. Nggih, san wetonmu iki kowe nek nikah aja entuk mbarep. Kuwi jenenge jilu utawa lusan. Nomor 1 entuk nomor 3 utawa nomor 3 entuk nomor pisan. Nggih. Wetonmu iki kowe nek nikah aja entuk jalur Ponorogo. Jalur Ponorogo niku pripun, Bu? Jalur Ponorogo kuwi kowe nikah entuk sing jalure Ngetan Mojok Ngidul. Kula Semanggi Mojo Lor Dalan, bojo kula Nglaban Mojo Laban, Ngetan Ngidul. Nggih. Wingit niku jarene nggih. Lah kula jawabe mboten ngangge niku. Kula mau ngomong, lah piye Bu wis kadung senengi? Telanjur cinta. Sudah, orang tua bingung juga, diem. Ya wis nek kowe nekat aku tak teko. Alhamdulillah kita nikah. Subhanallah. Nggih. Bojo kula hamil 17 kali, Pak. Nggih. Kula ngomong anak nggih 9. Nggih. Gaji saya hanya 2 juta lebih sedikit. Tapi buktinya anak-anak juga sekolahnya menggembirakan. Nggih. Kula hidup nggih ora kekurangan. Lah wingite ten pundi, pagebluke ten pundi. Nggih. Ndak ada masalah. Nggih, bojo kula nggih ngantos sakniki tesih ayu, kula ya tesih elek ngenten iki. Ndak ada problem. Ya. Lah, kadang masih ada orang sudah rajin sholat 5 waktu, syahadat sudah diucapkan minimal 9 kali dalam sehari, tapi keyakinan seperti ini masih dimiliki. Nggih. Nekani ustad dikira kaya wong pinter. Nanya, ustad nyuwun tulung dipadosne dinten sing sae. Karepe dinten sing sae niku diken ngitung. Anak kula wetone niki lahir dina niki, tulung jenengan etang terus mengke dinten napa pasaran napa. Nggih kula jawab gampang mawon, Selasa Kliwon. Mboten mawon angel-angel. Jawabe ngagetke, Bu. Nggih. Selasa Kliwon lah niku geblake simbahe niku. Jadi keyakinannya masih seperti itu. Niki geblake niki geblake niki geblake niki geblake niki. Aku lho ya jengkel jawabe nggih nak mawon. Panjenengan arep mantu golek sing ra geblak ya harus piye? Kabeh do geblak. Nah, itulah enten-enten mawon kepercayaan seperti sampai hari ini ternyata masih ada yang seperti itu, sementara mereka sudah rajin sholat. Maka la ilaha illallah
itu dalam rangka untuk membersihkan paham-paham yang aneh-aneh seperti ini. Ilah yang diyakini manusia harus dihapus semuanya kecuali hanya Allah. Karena semua ilah yang diilahkan manusia ilahun batilun, itu ilah yang batil. Dan ilah yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki Bapak Ibu sekalian, mukadimah fotokopian sing kula beto. Nggih. Bab nawaqidus syahadatain, bab pembatal dua kalimat syahadat. Ini kalau fotokopi, nanti kita pelajari barengan. Mudah-mudahan kita menjadi paham bahwa la ilaha illallah itu harus diilmui. Nanti setelah kita ilmui secara singkat mawon, baru setelah itu nanti syarat yang kedua kita pelajari. Apa yang harus kita lakukan setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Ngaten Bapak Ibu sekalian, nyuwun pangapunten. Kita pun sak jam niku, Pak. Ada pertanyaan? Wonten? Rapopo ya, Mas Dodo? Nggih, monggo. Ibu-ibu pada tanglet kira-kira di sekitar materi napa yang lain? Tafadhol. Silahkan kalau mau bertanya. Napa kula sing takok, Pak? Niki bakso napa soto? Jebule ora kabeh. Monggo, nggih, monggo, Pak. Nggih. Itu takbir 3 kali langsung niki kok kula ora iso jawab nih, Pak. Nggih. Karena saya ndak tahu sing panjenengan tangletaken menika dasarnya di kitab apa, kalau Al-Qur'an ayat berapa, kalau hadis riwayatnya siapa niku kula kebetulan ndak tahu, Pak. Maka kula boten saged jawab niku. Ini kenyataan gitu. Nggih, nggih. 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 Tapi beliaunya langsung takbir 3 kali terus mati. Oh. Itu berarti pertanyaannya hubungannya dengan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dahalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya yaitu kalimat la ilaha illallah, maka dia dijamin pasti masuk surga. Apa maknanya? Keterangan Gus Baha yang saya ikuti, lambuk dosa kaya ngapa ta? Nek uwong niku iso mengucap 2 kalimat syahadat atau syahadat ilah saja, la ilaha illallah saja di akhir hayatnya, maka semua dosanya hapus. Maka dia dijamin masuk surga. Tapi la ilaha illallah. Adapun Allahu Akbar, wallahu a'lam. Nggih, kula mboten ngertos, Pak. Nggih, yang saya tahu la ilaha illallah, bukan Allahu Akbar. Nggih. Adapun kalau orang mengucapkan Allahu Akbar saderenge biang okem, napa biang okem? Ya ini dinamjet tok niki ya. Tak durunge preman berandal, ya Allah alam shawab. Apakah itu pertanda bahwa dia juga sama dengan mengucapkan la ilaha illallah? Lah saya yang tidak tahu nih, Pak. Yang saya tahu
Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, lambok segede apapun toh dosanya diampuni oleh Allah kalau kalimat itu diucapkan, sehingga dia dijamin masuk surga. Ngeten sakit kalau jawabnya. Tasih wonten Pak. Monggo. Oh, pripun Pak? Oh, nggih ngeten napa? Oh, kampanye niku. Tasih wonten monggo. Ibu-ibu. Nggih. Monggo, tasih wonten. Kula tenggo sekedap. Tasih jam 8. Nggih.